Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Alfat Arasi, mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Video ini dibuat untuk memenuhi kewajiban ujian akhir semester mata kuliah e-bisnis, yaitu mempresentasikan hasil dari penelitian yang dibuat dari UTS dan tugas pada mata kuliah e-bisnis. Baik, hasil penelitian pendahuluan. Era digital mengubah bisnis secara signifikan. Keberlanjutan bisnis menjadi perhatian utama. E-bisnis sebagai solusi di era digital. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan pengaruh e-bisnis pada keberlanjutan bisnis, yang mana tujuannya memberikan panduan praktis dan wawasan bagi pemimpin bisnis. Jadi untuk penelitian ini menggunakan data yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah terkait pengembangan strategi e-bisnis dan keberlanjutan bisnis di era digital. Data selanjutnya itu berasal dari sumber browsing di internet. Informasi dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya di internet, seperti artikel, laporan, dan studi kasus yang relevan. Selanjutnya data sekunder dan literatur. Laporan perusahaan dan materi teoritis dari berbagai sumber online. Metodologi penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif menjelajahi secara mendalam dampak pengembangan strategi bisnis pada keberlanjutan bisnis. Sumber data dari data dianalisis dari jurnal ilmiah yang dikaji hubungan antara bisnis dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, menggunakan metodologi penelitian yaitu sumber browsing yang terpercaya. Data tambahan diperoleh dari sumber-sumber terpercaya di internet seperti artikel, laporan, dan studi kasus yang relevan. Yang terakhir, analisis data melibatkan pengkodean dan identifikasi tema untuk mengungkap pola dan kesimpulan yang kuat. Untuk hasil penelitiannya, pengembangan strategi e-bisnis meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua, interaksi pelanggan online memperkuat hubungan dan pengalaman pelanggan. Inovasi produk dan layanan mendorong pertumbuhan bisnis. Lalu akses global melalui teknologi digital memperluas pasar. Keamanan data menjadi fokus penting dalam strategi e-bisnis. Kesimpulannya, dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat dan dinamis, strategi e-bisnis menjadi landasan yang mendasar untuk mempertahankan daya saing dan mengejar tujuan keberlanjutan dalam bisnis yang modern. Artinya, jika bisnis tidak diterapkan pada bisnis di era modern ini, akan sulitnya untuk mempertahankan daya saing dan mengejar tujuan keberlanjutan dalam bisnis yang di era modern. Baik, untuk poin pertama di kesimpulan ini, pengembangan strategi bisnis memberikan dampak yang positif pada keberlanjutan bisnis di era digital. Yang kedua, komponen kunci bisnis meliputi transformasi proses, inovasi, pengalaman pelanggan, akses pasar global, dan perlindungan data. Apabila sudah masuki di e-bisnis, artinya kita mengumpulkan data-data konsumen atau pelanggan, yang mana kita juga harus mengetahui bagaimana transformasi proses bisnis itu dari bisnis ke e-bisnis. Ya, kita harus menggunakan atau membuat sebuah inovasi berdasarkan pengalaman pelanggan untuk mengakses proses sistem yang akan kita buat. Selanjutnya, akses pasar global dan perlindungan data. Perlindungan data dirasa sangat penting untuk dibuat atau dipikirkan agar data-data pelanggan juga terlindungi. Yang ketiga, pengintegrasian teknologi digital penting dalam pencapaian tujuan keberlanjutan bisnis. Artinya, bisnis kita juga terintegrasi untuk melakukan bisnis-bisnis
yang lebih luas ruang lingkupnya. Yang keempat, relevan bagi praktisi, akademisi, dan pihak yang tertarik dalam pengembangan strategi bisnis dan keberlanjutan bisnis di era digital. Ini termasuk pengintegrasian nanti, artinya praktisi, akademisi, dan pihak-pihak yang tertarik dengan pengembangan strategi bisnis kita juga dapat mengembangkan sistem atau berkolaborasi dengan sistem yang sudah kita buat menuju keberlanjutan bisnis di era digital yang lebih berkembang dan modern. Sekian presentasi dari hasil penelitian yang sudah saya buat, sumber-sumber data yang saya kumpulkan berdasarkan jurnal-jurnal online dan browsing di beberapa artikel dan hasil-hasil laporan yang saya temukan di internet. Semoga presentasi ini memenuhi kriteria kriteria UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.